itu dia kan kapasitasnya gede banget, sekitar 8 GB ya, dan nggak ada habisnya. Itu sih menurut saya sih. Dan dia akan terus nambah terus biasanya. Jadi email-email kita yang udah lama, yang nanti diarsipkan di situ, jadi nggak tampil lagi di email, itu bisa kita cari lagi. Jadi misalnya udah di delete gitu, yang udah dibuang gitu. kalau di Gmail ada konsepnya dua, ada delete sama archive. Kalau delete itu benar-benar dihapus dan kita nggak bisa cari lagi. Tapi ada yang kedua, archive atau arsipkan, itu jadi dia hilang dari inbox, hilang dari inbox, tetapi tetap disimpan di datanya Google. Sewaktu itu kita perlu, kita bisa nyari gitu. Terus kalau saya sih saya archive semua, jadi inbox bersih. Tapi kalau waktu itu nyari tinggal search aja gitu. misalnya data apa gitu ya. Misalnya waktu itu si Sandy misalnya kirim email begitu.com. ya begitu apa misalnya Begituan gitu. ingatnya subjeknya itu begitu gitu kan misalnya. Jadi tinggal search aja di sini. Di begitu itu ya. Nah, ketik aja misalnya begitu gitu ya. Terus di bawahnya search mail, enter di situ. Nanti dia akan buka ada hasilnya kayak misalnya gini. Misalnya saya search apa ya? Misalnya search Jakarta misalnya. Kalau nggak Sabto nggak masuk di sini sih mana Jakarta gitu kan. Nah, ya jangan salah di sini ada 2 button ya, jadi jangan langsung di enter. Kita pilih apakah kita mau search mail, cari email kita atau search the web. Search the web ini yang kayak Google yang di depan.com itu. Jadi kita pencarian buat yang umum, ya kayak search Google itu nah. Search mail misalnya Gmail that equals national zero icons. Gmail that virtual PC cause search for web reports hand button delete button. Go button. We got a jobstreet.com check. We got a jobstreet.min 39 new jobs dash job alert from Nah, itu jobstreet. ada email dari Jobstreet. We got a jobstreet. We got a marketing dash ID checkbox box. OE with Exana checkbox. OE with Exana graphic attachment. Minhead WD code goggles anti-vendor basil basil code here. Nah, dia nyarinya itu nggak sekedar subjek doang ya. Jadi sampai isi-isinya tuh dia dicari. Yang ini ada mengandung kata itu Jakarta. Jadi kita misalnya lupa subjeknya, kita lupa orangnya, tapi kita ingat isinya tentang apa gitu kan. Misalnya jualan sabun gitu. Kan dia sebenarnya jualan sabun gitu. Nanti kita akan muncul email dari siapa atau yang ada mengandung subjek itu atau isinya itu yang ada jualan sabun. Berarti persisnya tulisan edit itu ya persisnya. Nah, persis itu. Nanti itu kotak pencariannya. Nanti kita cari di search mailnya, enter di search mail button, gitu, ya kan. Nah itu buat yang mencari. Nah terus ke bawah lagi navigasi lagi, kita balik lagi tadi ada search web, show search option, create a filter. Nah create a filter ini sebenarnya kayak kita bisa bikin folder-folder di dalam Gmail ya. Jadi kayak apa ya? Misalnya email kita banyak. Dan kita ingin menggolong-golongkan email kita biar nggak berantakan gitu kan. Misalnya email yang dari Surat menyurat misalnya kita langganan milis apa dan biasanya kita pengen dikategorisasi dalam satu folder aja gitu. Jadi nggak nyampur sama email pribadi gitu kan. Sebenarnya bisa, tapi saya anehnya kalau di Gmail ini kadang-kadang masih berantakan juga sih gitu. Jadi filter sebenarnya nggak jalan kalau di Gmail gitu. Tapi kan kita nanti nggak pakai filternya di sini, tapi kita pakai nanti di Windows Mail gitu yang lebih akses. Terus kompos, nah komposnya buat bikin email baru ya. Nanti kita masuk ke situ, bawah lagi dulu. Folder, inbox, inbox itu yang bikin email baru. Start ini maksudnya kadang-kadang kita bisa kayak menandai email itu dikasih tanda bintang gitu. Misalnya kita bisa baca, nanti kita tandai gitu. supaya itu Biar kita tahu, pokoknya baca dikasih tanda aja lah gitu. Maksudnya ini penting gitu, maksudnya gue pengen buka-buka lagi gitu. Send mail ini email-email sudah terkirim. Jadi kita ngirim emailnya itu nanti akan kopinya masuk di send mail, terkirim, email terkirim. Draft ini kayak kita ngetik email belum selesai, kita bisa save dulu. Kita bisa save jadi draft. Nanti akan masuk ke sini semua. Jadi misalnya kita pengen buka, kita nggak perlu telusur satu-satu lagi, langsung aja buka link folder draft ini.
kayak di handphone ya. Konsep ya. Oh di bahasa Indonesia itu apa konsep ya? Sama aja kalau itu draft juga sih. Iya. Nickel Mail. All mail ini semuanya nanti baik email yang sudah di archive apa yang sudah diarsipkan, baik yang draft segala macam akan munculin semua. Mac, heading level 3 link stand net errors 149. Nah spam ini dia, nah Gmail itu dia punya anti spam. Spam itu kayak semacam email. Spam itu artinya email sampah. Jadi kadang-kadang kita sering dikirim email-email dari nggak jelas yang isinya ya obat-obat itulah gitu kan, ada obat-obat Iklan obat itu, kuat. gitu kan. Untuk Nggak jelas deh. ya gitu-gitu lah ya, pakai sampah-sampah itu biasanya sama Gmail langsung diidentifikasi sebagai spam dan nanti masuk ke sini, jadi nggak nyambung inbox kita. Tapi kadang-kadang si Gmail sering bodoh juga, dan kadang-kadang email yang benar malah masuk ke spam, email yang itu lolos. Nah kadang-kadang nih ya, kadang-kadang beberapa kan misalnya sering ada kasus kayak email yang benar itu terus masuk spam, itu biasanya email itu pakai attachment. Tapi nggak semua email yang pakai attachment masuk spam ya. Tapi sering beberapa kasus email itu ketika dipakai attachment dia masuk ke spam. Nah makanya misalnya gini, kasus misalnya disuruh misalnya ada tugas gitu kan atau apa laporan kita harus kirim di email gitu kan. Misalnya mana nih emailnya belum masuk nih gitu kan. Terus misalnya itu kita harus kasih tahu, coba cek di spam dulu, siapa tahu masuk spam. Itu salah. Jadi sebenarnya kemungkinan kita sudah kirim email ketika misalnya sudah ada keterangan email terkirim gitu kan, itu kayaknya kemungkinannya hampir 0,sekian% email kita nggak masuk gitu loh. Jadi kemungkinan terbesar adalah dia masuk ke spam, dan nanti suruh coba cek di spam dulu gitu kan. Nah biasanya ada, dan nanti ketika masuk spam bisa dikasih tanda bahwa ini bukan spam gitu. Nanti ada tombolnya di situ. Nah, misal contoh kita masuk ke spam ya. Kayak gitu. Dan kita juga sebaliknya gitu juga, misalnya orang kirim ke kita, kalau misalnya belum masuk, jangan langsung marah-marah dulu. Coba cek spam dulu gitu. Kalau misalnya nggak ada spam, berarti emang dia belum kirim gitu. Atau dia salah alamat. Jadi I thinking gitu ya. Nah, misalnya ini nggak jelas. Kalau bahasa-bahasa aneh. Nah misalnya ada email ini yang sebenarnya ini bukan spam nih, ini kita butuh untuk masuk inbox gitu kan. Ini butuh untuk masuk inbox gitu kan. Nah kita masuk ke sini emailnya, nanti kita bisa pindahin. Nah kita perlu pindahin. Untuk dikasih tanda bahwa ini bukan spam. Masuk di spam, nanti ada link, nanti kita coba praktekin ini melalui teori dulu aja ya. Nanti kita akan praktekin lagi. Nah ini kan isi emailnya. Nanti saya kasih tips-tips buat navigasi biar cepat juga. Isinya. Misalnya gini-gini lah ya. Nanti kita cari button. Nah, buat shortcut nyari button pakai metode huruf B kan ya. Langsung B misalnya. More reply. Send button. Forever. Not spam button. Atau kalau bahasa Indonesia bukan spam. Nanti kalau kita enter di sini, dia nanti otomatis pindah ke inbox, dan email-email berikutnya dari alamat itu nggak akan dimasukin spam lagi. Kita hati-hati jangan sampai email spam terus kita not spam, jadi masuk ke inbox kita semua. Bisa dibalikin lagi nggak? Bisa dibalikin lagi. Kan udah di inbox, di tandanya jadi spam. Bisa ada, dan sebaliknya gini, misalnya kita masuk inbox ya. Tiba-tiba email dari lo gua spam. Dan masih di spam juga. Aduh, belum masuk. Dan itu sebenarnya jadi ini ya, jadi kayak semacam nanti Google tuh akan mencatat. Jadi misalnya nih email dari Sandy terus masuk ke Iwan terus di spam, masuk ke Inong di spam gitu kan. Nanti ke depannya Google bisa mempertimbangkan oh email ini spam nih. Jadi ketika masuk kemana-mana
langsung masuk spam. Blacklist ya, blacklist. Langsung dianggap spam. Langsung dianggap spam. Signal fiktif. Nah, ini misalnya masuk ke inbox ya. Kita oh Pak, ini di spam. Gmail that inbox. Account Gmail my search for head button on my button. Report delete my comment go button on my button. Report spam delete button. Ini lagi ada email. Comment box and go button. Lagi ada email baru. Ya, makanya nanti di situ tandanya adalah mark as spam kalau nggak salah. Spam button. Ini ada spam kita ya. Nah, pokoknya tandai sebagai spam lah gitu. Nah, oke tadi kan sampai spam ya. Gmail my spam. Jadi dari waktu dulu nih di itu apa sih istilah-istilah. Nah, inbox nih. Nah, asik. Tadi kan habis di spam terus kita ke bawah dulu ada kontak. Nah, kontak kita bisa nyimpan juga, nyimpan kayak phone book, alamat email orang itu bisa disimpan. Nanti ada caranya. Kalau orang-orang yang baru nge-send email kita udah langsung masuk ke situ nggak? Bisa, kita biasanya kalau misalnya kita reply email itu otomatis langsung simpan. Tapi kadang-kadang ada juga sih misalnya yang belum masuk nanti ada link at contact gitu. Ada. Nah, kita masuk di box kan nih. Nah, ini ada archive button kan. Archive button tadi misalnya email-email yang apa? Saya email kita sendiri. Nah, jadi email-email yang tadi, jadi kan kalau di Gmail itu kan ada checklist ya. Jadi email itu ditandain sama checklist. Jadi kita bisa kayak ngecek beberapa email sekaligus, nanti di archive, dibikin jadi arsip gitu. Itu archive button buat maksudnya adalah archive button ini tidak menghapus, hanya mengarsipkan. Ini report spam namanya. Jadi kalau misalnya email yang kita anggap itu spam, bisa kita masuk ke email itu dulu, atau kalau nggak masuk ke email kita bisa dengan di inbox ini, ya kan? Pas di inbox, terus kita cek checklist nanti emailnya. Juga semua soalnya terdownload langsung dari emailnya di inbox. Jadi langsung kosong terus. Tapi kan masuk ke komputer langsung. Nanti kita ada belajar situ, jadi benar-benar akses. Tapi itu mungkin sebuah virus nggak? Bisa. Bisa. Windows Dell 56 messages, line of red working online, connecting got 56 messages, line of red working online, connecting got 56 messages, line of red working online, connecting got 86 messages, line of red working online, sending mail got. Tuh, ini saya lagi pakai Windows Mail. Windows Mail. Itu satu sama ini di download. Nggak sampai beberapa kali terus email. Nah, ini report spam ya. Ini tadi buat kalian buat dilaporkan sebagai spam. Delete. Nah, kalau delete ini benar-benar kehapus. Dia nggak sistem delete kayak di komputer yang recycle bin itu. Ini kalau di komputer yang shift delete ya, shift del itu buat yang langsung hilang jadi misalnya. Nah, ini ada more action di sini apa ya? Ada mark as read. Nah, mark as read ini kayak ditandai. Sebenarnya kita belum baca. Jadi kan sebenarnya di email itu ada tanda dia kayak unread gitu kan, belum dibaca. Kalau kita masuk email itu nanti langsung tandanya berubah jadi read, dibaca gitu. Nah, kita bisa aja kayak apa ya? Misalnya ini email ini gue udah tahu nih gitu kan, atau nggak penting banget, jadi di mark as read aja gitu. Ini jangan dipakai sih dalam prakteknya. Modalnya pertama buat apaan? Ini ada juga kebalikannya mark as unread. Bukan mas, yang sama. Satu. Nah, yang tadi. Ini mark as read. Oh, atau biasanya gini, misalnya nih apa? Kita buka email orang gitu kan, misalnya
Terus kita baca-baca email dia, dan kita nggak mau ketahuan kalau kita udah baca email dia gitu kan. Itu meskipun kita masuk, itu bisa disetting di mark as unread. Jadi nanti kelihatan orang, oh ini belum dibaca nih, baru dibaca-baca orang gitu. Itu kalau ininya gitu kan. Add star ini yang tadi kita ada bintang itu. Remove star buat bintangnya dihapus, tanda bintangnya. Mute itu apa di mute? Itu kalau di suara itu kan audio kan Kalau dari sini itu belum tahu nih pakainya. Yang penting nanti aja itu. Kita biasanya biasanya nggak pernah pakai itu. Dua button, nah itu kalau datang nah ini karena masih kosong ya sebentar. Use the search box or search box. You are currently using 2367 MB, that there is 22% like there is 1029 MB. 1029. Oh jadi sekarang 10 GB bahkan kecuali kapasitasnya Gmail. Jadi itu udah paling bawah. Gmail link standard. Vertical link and all. Copy link and Habis. Nah segitu doang tinggalannya, simpel banget. Nah sekarang gimana, perlu ini dulu nggak, mau ngurus-urusin dulu apa mau langsung belajar bikin email? Langsung aja sama ini ya. Nanti bisa langsung coba-coba ya. Nah. Nah ini kalau saya masuk nih. Nah ini nih, kita cara dulu ya, baca email dulu ya, dan sokat-sokatnya. Jadi kan kita tadi sini pakai heading nih, hak ya, inbox kan, pada bawah ada emailnya. Nah itu kan, nah strukturnya biasanya kayak gini, 1-1 of 1 itu berarti cuma ada satu ya kan, satu dari satu. Itu tandanya beberapa email, ada beberapa email di situ kan, pada bawah. Bersama check not check. Nah itu yang tadi saya bilang tanda checklist. Jadi kita bisa mengeksekusi beberapa email dengan checklist ini gitu loh. Kayak misalnya ada 5 email, kan repot kan kalau misalnya masuk satu terus kita hapus, masuk lagi hapus, itu kan repot kan. Ini bisa kita nggak tanpa masuk ke semua emailnya, checklist aja, cek semua 5 emailnya, langsung nanti ada kan tadi archive button atau delete button gitu. Nanti langsung hapus semuanya. Gitu. Kalau tidak ada pilihan check all nggak sih? check all nggak ada, kalau di Gmail nggak ada. Kalau di Yahoo ada ya, di Yahoo ada, kalau di Gmail nggak ada. Nah itu dia bedanya. Nah terus pada bawah ini namanya pengirimnya. Nah biasanya kita kalau dia buka email kita enternya di subjeknya. Ini kan subjek ini. Kalau ini dia, nah biasanya kalau di Gmail dia akan baca beberapa kata yang dulu apa awal-awalnya. Headernya betul. Nah, kalau ini dia gitu kan subjeknya, kalau ini dia, ini email percobaan itu isinya kita isi cuma begitu, jadi dia baca sampai ke bawah-bawah semua. Ini langsung di enter coba ya, enter.